Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 10, hari ini kita masuk di bab yang baru mengenai konsep permintaan atau demand di bahasa Inggrisnya, barang dan jasa, oleh saya Siti Ramsyah Aini Ritonga SPD. Nah, kita ngebahas permintaan. Apa itu permintaan? Contohnya gini, ada mama, ya kan? Mama ini kita jadikan seorang konsumen atau pembeli. Mamamu di rumah, Dek. Nah, ya kan? Nah, ada tukang cabai. Tukang cabai ini kita jadikan sebagai penjual atau produsen. Ini saya mau menjelaskan mengenai konsep permintaan itu, ya. Nah, si mama ini, mama pembeli ini butuh cabai untuk masak sambal di rumah, ya kan? Maka si mama belinya ke si tukang cabai, panahnya ya, tengok ya. Nah, rupanya butuhnya itu 1 kilo cabai. Butuh cabainya si mama ini, dia butuh 1 kilo cabai nih, ya kan? Terus rupanya ditanya nih, Bu, aku mau beli nih. Si mama nanya ke tukang cabai, Bu, saya mau beli 1 kilo cabai, berapa harganya? Dijawabnya, 1 kilonya 20.000, Bu, kata si tukang cabai. Kapan belinya? Misalnya di tanggal Jumat 10 Juli 2020. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai permintaan barang dan jasa Anda. Maka kalau secara bahasanya, ya, permintaan barang dan jasa atau demand adalah, ya, ketika pembeli, ya, berapa banyak, ya, banyaknya barang, ya. Permintaan itu gini, permintaan itu kuantitas, berapa banyak barang, ya, berapa banyak barang yang dibeli oleh pembeli, ya. Berarti unsurnya ada berapa banyak barang, ada jumlah barang. Selanjutnya unsurnya ada pembeli, yang dibeli oleh pembeli. Ada harga tadi, iya ada harga, pada harga tertentu, oke, dan pada waktu tertentu. Contohnya ini. Ya, artinya ketika tukang cabai ini bilang harganya 1 kilo 20.000, maka si mama belinya 1 kilo aja. Gitu. Jadi berapa banyak yang dibeli oleh si mama cabainya tergantung dari harganya berapa. Itu maksudnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya ini pasti ya, kalau misalnya si tukang cabai bilang 1 kilo 10.000, Bu. Pasti belinya 2 kilo. Ya gitu ya. Jadi berapa banyak barang yang dibeli oleh pembeli pada harga tertentu dan waktu tertentu. Itulah dia permintaan. Ya. Membeli sama dengan mengkonsumsi. Selanjutnya, kalau kita bahas pembelian, kita bahas permintaan, berarti kita ngebahas dari sisi konsumennya. Membeli sama dengan dari segi konsumennya. Oke ya. Next. Apa hukum permintaan? Nah, contohnya ini ada tabel, ada barang yang dibeli, baju. Ya, ada harganya 30.000, 15.000, 35.000. Ya. Ternyata ketika harga barangnya 30.000, ya. Banyaknya barang yang dibeli atau banyaknya barang yang diminta, itu dia, permintaan sebanyak 2. Terus harga bajunya turun dari 30.000 menjadi 15.000, turun ya harganya. Rupanya turunnya harganya itu menyebabkan jumlah barangnya yang diminta atau yang dibeli semakin tinggi, dari 2 ke 4. Oke. Terus naik lagi dari 15.000 menjadi 35.000. Ya. Ternyata ketika dinaikkan lagi harganya, banyaknya barang yang diminta, ya, itu jadi dari 4 menjadi 2. Maka
Ini dia. Hukumnya adalah ketika harga turun, banyaknya jumlah barang yang diminta naik. Ya kan, dari 30 ke 15 ribu, banyak barang yang diminta dari 2 ke 4. Sebaliknya, ketika harganya naik, ya, malah permintaannya menjadi turun. Dari 15 ribu naik menjadi 35 ribu, permintaannya turun. Dari 4 menjadi 2. Ini hukum permintaan. Paham ya? Ini berlaku Ananda kalau asumsi yang lain atau faktor-faktor yang lain itu tetap, atau namanya asumsi ceteris paribus, faktor lainnya tetap. Jadi faktor dari permintaan itu banyak, faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah barang yang diminta itu banyak. Tapi kalau kita hanya bicara hukum permintaan, hanya harga menjadi faktor penentunya banyaknya barang yang diminta. Semakin tinggi harga barangnya, semakin sedikit barang yang diminta. Semakin murah, semakin turun harganya, maka semakin banyak barang yang diminta. Yo, pokoknya kalau permintaan kita bicarain kita lah. Kalau lagi murah kita belinya banyak, kalau lagi mahal kita nggak beli bahkan, gitu ya. Next, apa saja faktor? Nah tadi kan gini, ini berlaku kalau faktor-faktor yang lainnya tetap. Maka apa saja faktor-faktor yang lain itu? Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan konsumen. Jika pendapatan turun, jika income kamu turun, maka permintaan masyarakat atas barang dan jasa juga turun. Sebaliknya, jika pendapatan naik, uang kamu bertambah, uang kamu semakin banyak, maka banyaknya jumlah permintaannya itu, permintaan atas barang dan jasa menjadi naik. Kalau kamu cuma punya uang 5.000, kamu hanya bisa membeli 1 botol fresh tea misalnya. Itu pendapatan kan. Kalau misalnya pendapatan kamu, uang jajan kamu 10.000, semakin banyak maka kamu lebih mampu membeli 2 fresh tea, semakin banyak barang yang kamu minta atau barang yang dibeli. Ya, itu dia. Selanjutnya, selera konsumen. Pernah lagi selera? Lagi ngidam, lagi pengen kali, ya kan? Kalau selera lagi turun, contohnya lagi sakit, nggak mood ngapa-ngapain, apalagi kalau lagi panas dalam, sariawan, nah ya kan, nggak suka semuanya, ya. Maka kalau selera lagi turun, permintaan atas barang dan jasa itu lagi turun. Contohnya, ini musim hujan ya, misalnya musim hujan, udah mulai memasuki musim hujan, udah mulai September ya, September, Oktober, November, Desember musim hujan. Selera akan es itu pasti menurun, ya kan? Nggak pengen beli es, orang lagi musim hujan, maka permintaan akan es juga akan turun. Paham ya? Itu maksudnya. Begitu sebaliknya, kalau selera lagi naik, musim panas, terik, haus saja bawaan, pasti permintaan juga akan naik, permintaan es akan naik. Itu maksudnya, lagi selera atau tidak seleranya mempengaruhi permintaan. Nah, jumlah penduduk. Yang ketiga, jumlah penduduk turun, maka permintaan turun. Sama dia. Kalau itu kan kebalik ya, satu turun, oh ya ini sama juga, ini juga sama, satu jalan. Kalau jumlah penduduk turun, permintaan turun. Kalau jumlah penduduk naik, permintaan naik. Oke. Nah, contohnya di rumah aja deh. Kalau misalnya satu keluarga itu cuma ada 3 orang aja, anggota keluarganya ada ayah, ibu, dan kamu, pasti 1 kilo itu cukup 3 hari. 1 kilo beras cukup untuk 3 hari makan. Tapi kalau misalnya di dalam satu keluarga itu jumlah anggotanya semakin banyak, misalnya ada 6, untuk 3 hari itu pasti perlu 3 kilo misalnya. Maka semakin banyak jumlah penduduknya, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Di Indonesia juga gitu Ananda. Semakin banyak penduduk Indonesia, maka konsumsi akan beras nasionalnya semakin tinggi daripada penduduknya yang sedikit. Beda pasti. Konsumsi beras di kota Medan ya, di daerah yang padat penduduk dengan di daerah-daerah pedalaman.
yang jumlah penduduknya sedikit, pasti beda konsumsinya. Ya. Yang keempat, hubungan dengan barang lain. Ya, ini ada yang pertama ini, hubungan antara satu barang dengan yang barang yang lain. Ada hubungannya itu barang substitusi, pengganti. Oke, barang substitusi atau pengganti. Contohnya adalah antara teh dan kopi. Kalau teh nggak ada, ya udah kopi penggantinya. Kopi pengganti teh. Paham ya? Bagaimana permintaannya untuk barang substitusi? Oke. Misalnya harga teh naik, orang kan malas beli teh, ada kopi kok. Itu pengganti. Maka permintaan kopinya yang naik. Paham? Paham? Ya. Ketika harga teh naik, orang kan malas beli teh, lagi mahal. Ya udah beli kopi itu sama kok manfaatnya, kayak gitu misalnya. Sebagai barang substitusi kok, pengganti kok. Udah kita beli kopi aja yang lebih murah harganya. Maka permintaan atas kopinya yang naik. Hubungannya positif. Tetapi kalau misalnya hubungannya itu barang komplementer, pelengkap, aku tanpa kamu itu tak ada artinya apa-apa, kamu pelengkap hidupku, ya kan? Maka contohnya ini, bensin dengan sepeda motor. Bensin dengan sepeda motor. Bensin nggak bisa digunain kalau nggak ada sepeda motor. Nggak berfungsi bensin itu, mau untuk apa ya kan bensin yang kalau nggak ada sepeda motor. Sepeda motor pun nggak bisa kita kendarain kalau tidak ada bensin. Jadi saling melengkapi. Artinya ketika harga bensin naik, harga bensin lagi naik. Tadi kan kita nggak bisa pakai sepeda motor kan, kalau nggak ada bensin. Tapi bensinnya lagi naik nih. Kalau lagi naik kan malas orang beli sepeda motor. Untuk apa kita beli sepeda motor lagi bensin lagi naik nih misalnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi ketika harga bensin naik, maka permintaan akan sepeda motor turun. Pembelian sepeda motor turun. Orang malas beli sepeda motor karena bensin lagi naik. Gitu maksudnya. Paham ya? Oke. Yang kelima, ramalan harga. Ramalan harga bensin akan naik besok, maka malam ini permintaan bensin akan naik. Pernah kejadian? Ya. Diisukan besok pagi tuh harga bensin BBM akan naik, maka malam-malamnya ya penuh pom bensin. Ya, jadi ada ramalan harga. Gitu dia. Oke. Nah, itu merupakan foto-foto dari permintaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya barang yang diminta atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat. Oke, tadi saya katakan hukum permintaan tadi itu, ini kan ceteris paribus, faktor yang lainnya tetap. Hukum ini berlaku kalau faktor-faktor yang ini tuh tetap. Artinya tetap kayak mana, Bu? Ya, artinya tetap itu pendapatan konsumennya itu tetap, nggak ada perubahan. Seleranya itu tetap, nggak ada yang naik, nggak ada turun. Jumlah penduduk nggak ada bertambah atau nggak ada berkurang, tetaplah pokoknya. Hubungan dengan barang yang lain tidak ada saling mempengaruhi. Dan ramalan harga itu nggak ada ramalan, tetap nol nilainya gitulah. Ya, ketika ini nilainya nol. Oke, kita masuk di kurva. Kurva permintaan adalah sebuah gambar ya, garis diagonal dengan garis vertikal dengan garis horizontal bertemu dia. Ya, di garis horizontal vertikal itu ada price, P harga. Tadi kan gini, permintaan itu kan berhubungan dengan harga. Ya, jadi ada harga. Di kurva di di garis ya. Di garis horizontal ada Q, jumlah quantity, jumlah barang yang diminta, banyaknya barang yang diminta. Ya. Jadi ini hubungan antara P dan Q. Ini contohnya. Oke. Ketika harga price kita simbolkan dengan P30, kita buat 30. Maka banyaknya jumlah barang yang diminta, quantity Q 2. Ya kan? Oke, udah kita ketemukan mereka. Kita buat titiknya. Oke. Yang kedua,
harganya turun jadi 20.000. Pasti jumlah barang yang diminta menjadi lebih banyak. Pinter ya, lebih banyak, misalnya jadi 4. Ini udah ketemukan mereka 20.000 dengan 4. Oke. Selanjutnya harganya turun lagi jadi 3, jadi 10.000. Ternyata semakin turun semakin banyak barang yang diminta, jadi 6. Pertemukan mereka. Buat titiknya. Gampang ya gambarkannya ya. Nah, maka titik-titik ini ya, satu yang hitam-hitam ini kita ketemukanlah dalam sebuah garis. Oke. Garisnya dari atas tadi kan, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Maka kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Tak pernah soal ini tak keluar Ananda kalau UN kemarin. Pasti keluar. Bagaimana bentuk kurva permintaan atau penawaran ya. Oke. Slope-nya negatif. Slope atau kemiringannya negatif. Maksudnya negatif gimana Bu? Bertolak belakang. Kalau yang ini naik, yang ini turun. Yang kalau harganya turun, kuantitasnya naik. Kan dia bertolak belakang. Nggak sejalan dia, nggak positif dia, negatif. Ini kemiringannya negatif. Ya, paham ya? Oke. Baik anak-anak Ibu, permintaan tidak sama dengan meminta. Ya, tangan di atas tetap sama dengan tangan di bawah. Hari ini kita sudahi. Nanti untuk kedepannya kita masih ngebahas tentang permintaan, tapi sudah mulai hitung-hitungan. Ya, jadi saya nggak mau gabungkan hari ini, takutnya kamu membludak, nggak dapat. Kita mau fokus di hitung-hitungannya itu, kita akan ngebahas banyak contoh soal. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.